Oke teman-teman, kembali lagi berjumpa di channel kami Bengkel Pelek Service. Untuk tutorial kita pada pagi hari ini, kita kedatangan satu unit Vario 125. Untuk motor ini masih baru keluar dari dealernya. Jadi sini untuk speedometernya masih 12 km. Ini motor langsung datang dari dealer, langsung OTW ke bengkel kita. Ini untuk masih plat-platnya masih belum ada, masih baru. Perjalanannya masih dari rumah bapak ini langsung menuju ke bengkel kita. Dan di sini untuk akan kita pasang itu adalah alarm CR7 sebagai alat pembantu untuk pengamanan motor. Dan motor ini bisa kita hidupkan, bisa kita matikan dari jarak jauh dengan menggunakan itu alarm tambahan dengan merek CR7. Oke, di sini untuk kita tes dulu. Ini masih untuk motornya masih standby semuanya karena masih motor baru. Oke, kita matikan. Oke, jadi sekarang akan kita lakukan untuk proses pembongkaran bodinya. Oke teman-teman, setelah kita bongkar bodinya, untuk tampilannya seperti ini. Oke, kita lihat inilah tampilan luarnya sekarang setelah kita buka untuk bodinya. Jadi sekarang untuk langkah pertamanya kita lepaskan dulu songket daripada kunci kontaknya. Kita ambil modul alarmnya. Jadi untuk modul alarm ini sudah seperti biasa ya. Jadi kita langsung bagi dua. Yang kuningnya lampu sein, yang birunya nanti starter, dan yang hitam sebagai masanya. Kita masukkan ke rumahnya ini. Kita coba ke rumah yang ini yang ada warna merah ini, box yang ada merah ini, ke pin yang ada merah. Salah tempat. Oke, kita ulangi. Ya, kita taruh dulu, kita masukkan ke yang ada pin warna merah ini. Untuk kabelnya, untuk kabel sein, untuk starter dan masanya kita masukkan kemari saja. Ke koper kabel yang ada pin atau songket yang merah ini kita masukkan kemari aja, karena memang untuk berhubungan untuk lampu sein, masa, starter ada di mari. Oke, setelah itu kita akan kupas untuk kabelnya, baru akan kita pasang nanti. Jadi setelah kita lepaskan tadi songket pin merah, di sini kawan-kawan perlu ketahui, ini untuk kabel orange ini adalah lampu seinnya. Jadi kita cari aja celah yang ada pre-nya, baru kita tekukkan kabelnya, baru kita tarik. Oke, demikian juga untuk sein satu lagi, kita kupas kabelnya, kita cari untuk songket kabelnya yang kosong. Oke, kita tekukkan lagi untuk ke seinnya untuk abu-abu. Oke, dan satu lagi untuk masanya. Untuk masa di sini ada hijau liris hitam, ada hijau liris pink. Kita pakai aja hijau liris hitam untuk masa. Oke, kita kupas. Kita cari lagi lubang yang ada pin yang bisa kita tekukkan nanti kabelnya. Oke, kita masukkan, baru kita tekukkan kabelnya ke yang masanya, yaitu hijau liris hitam. Oke, baru kita pasang atau tancapkan kembali untuk songket pin untuk warna merah ini. Oke, setelah terpasang dengan demikian, kita lanjut lagi ke untuk pemasangan untuk starternya, yaitu yang dari modul warna biru ya. Dan di sini untuk kabel warna merah ini itu nanti sebagai 12 volt ataupun arus standby aki, dan oresnya juga kita pakai arus standby ke aki, arus keluar kunci kontak. Oke, kita masukkan dari ke songket kabel pembungkus yang pertama tadi. Dari sini ini kita
kupas ataupun kita koyak kabelnya sedikit. Baru setelah seperti ini kita boleh cari kabel warna merah. Kita lepaskan kuncinya dulu. Kita cari kabel merah full ya. Ini songket yang dari kunci kotak yang kita lepas tadi. Jadi kabel merah yang full ini adalah arus ataupun aki yang langsung dari aki menuju kunci kotak ini kita kupas. Oke, kita kupas kabel warna merah yang menuju kunci kontak. Kita cari juga kabel warna merah yang dari modul alarm. Kabel merah ini adalah untuk dari modul, kita sambungkan ke kabel merah yang menuju kunci kontak yang dari aki. Oke, setelah seperti ini itu terpasang. Dan untuk kabel pinknya, nah kita cari di sini. Jadi di sini untuk biasanya kan untuk vario sebelumnya liris hitam berliris putih. Kita ulang sekali lagi, hitam berliris putih bersamaan dengan hitam full. Jadi untuk vario gen 3 ini di sini tidak ada hitam full. Jadi di sini kita menggunakan kabel hitam liris putih dengan hitam berliris kuning atau ke orang kuning, hitam berliris kuning. Ini kita satukan seperti biasanya. Kalau di vario sebelumnya kita cari kabel hitam full. Jadi sini hitam berliris kuning. Kita satukan dengan kabel warna orange yang dari modul. Oke, ini kita potong baru kita kupas. Oke, baru kita sambungkan. Oke, jadi setelah seperti ini, tahap berikutnya kita akan sambungkan untuk ke kabel starternya. Oke, jadi kabel starternya berada di songket pin yang ada merah ini atau songket kabel untuk pin kedua. Jadi kita ini yang silver ataupun abu-abu ini, inilah tempat untuk songket daripada ataupun kabel starter. Caranya sangat gampang sekali. Kita boleh menentukannya dari yang pin ini. Biasanya di sini kabel kuning berliris hijau ya. Kuning liris hijau. Jadi teman-teman beruntuk lebih pasti, ini untuk sebagai patokannya untuk pelepas songket pin ini. Ulangi dulu. Songket pelepas pinnya kita tekan. Songket pelepas pin ini yang depan ini sebagai penentunya. Ini berarti dia paling bawah sebelah kanan ya. Atau kita lepas dulu songket pinnya. Oke, setelah lepas songket pin seperti ini, kita ambil bagian paling bawah ya. Bagian paling bawah sebelah kanan. Urutannya, bagian kabel sebelah kanan paling bawah ataupun kabel kuning berliris hijau ya. Oke, jangan salah teman-teman, kuning berliris hijau karena di sini memang ada dua kuning berliris hijau dan ada juga hijau berliris kuning. Oke, jadi kita intinya kita cari paling bawah bagian kanan untuk songket kabel warna abu-abu. Kita pasang. Oke, jelas fokus kameranya. Jadi sini memang kita sengaja berbagi rahasia. Di sini kita bagi rahasia pasang alarm bagi ilmu gratis. Jadi semoga bermanfaat ya buat kawan-kawan. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, subscribernya. Boleh di share buat teman-teman kita. Oke, ini tanpa kunci kontak. Sekarang akan kita tes motornya. Kita pasang modulnya dan akan kita tes ya. Oke, kita tekan gambar petir 2 kali.
Oke, kita buka gembok, motor akan mati. Oke. Kita tekan lagi gambar petir 2 kali, motor akan hidup. Oke, berarti untuk pemasangan alarm kita sudah berhasil. Tetapi di sini yang akan kita lakukan itulah untuk engine cut-nya ataupun anti maling ataupun pengaman motor ini. Jadi sini kita akan butuhkan itu penambahan alat relay supaya untuk ECU motor ini tetap aman. Oke, bagaimana cara pemasangannya? Simak videonya, dan ketika nanti ditekan gambar gembok ini, motor tak akan bisa hidup, dan ECU-nya tetap aman. Oke, simak videonya. Oke, next berikutnya untuk pemasangan relay untuk di ECU supaya ECU aman. Oke. Jadi sini perlu teman ketahui, ketika kita kunci kontakkan on, kalau kita tekan gambar gembok, secara otomatis untuk kelistrikan motor tidak akan bisa hidup. Ya. Kalau kita tekan gambar ngebok, motor tak akan bisa hidup seperti itu. Kita tekan dulu buka gembok, baru bisa kita hidupkan seperti itu. Jadi di sini caranya nanti supaya ECU kita tetap aman, kita harus melakukan penambahan seperti biasanya, yaitu menggunakan relay kaki 5 seperti itu. Oke, bagaimana cara pemasangan untuk relay kaki 5? Terus simak videonya, jangan skip supaya teman-teman tidak gagal dalam hal pemasangan untuk alarm untuk Vario ini. Oke, jadi sini kita butuhkan satu unit relay yang kecil yang 5 kaki seperti ini. Harus kita solder dengan menggunakan timahnya. Untuk setiap kaki-kakinya kita kasih timah soldernya. Jadi nanti setelah sudah dikasih timah solder, nanti akan kita solder untuk perkabelan ataupun setiap pin nanti akan kita kasih kabel sesuai dengan kegunaannya dan warnanya masing-masing. Itu yang akan kita pergunakan nanti untuk kabel yang kita gunakan nanti ke modul sebagai pengaman supaya ECU motor ini tidak jebol ya. Kita pastikan kalau untuk motor yang matic tahun tinggi, dia wajib menggunakan relay, terutama khusus matic ya. Jadi seperti ini. Terus skip videonya supaya tetap untuk teman-teman tidak gagal untuk hal memasang untuk relay. Jadi sini memang banyak bengkel-bengkel ataupun teman-teman tidak berani memasang relay ataupun memasang alarm di bengkel, disebabkan karena takutnya ketika dilakukan pemasangan untuk alarm ECU bisa jebol. Oke, seperti ini ya. Terus disimak videonya. Jadi di sini untuk video untuk proses pemasangannya saya percepat 5 kali kecepatan dari seperti biasanya untuk mempersingkat waktu ya. Jadi seperti itu, kita langsung percepat untuk proses penyolderannya. Oke, dan untuk hasilnya setelah kita lakukan selesai penyolderan seperti ini hasilnya. Oke, jadi setelah seperti ini kita tinggal pasang untuk ke motornya. Oke, jadi setelah sampai di motornya, jadi di sini untuk teman-teman relay yang akan kita gunakan ini seperti ini. Fokus kameranya. Di sini boleh kita lihat teman-teman, untuk relay yang kita kaki 5 seperti ini, untuk cara pemasangannya sangat gampang sekali. Untuk fokus kameranya dulu. Oke, kita fokuskan. Jadi sini buat teman-teman sekalian, untuk proses pemasangan daripada relay kaki 5 ini, di sini untuk yang kabel merah ini kita langsung tentukan ke 12 volt ataupun ke aki ya, ke aki. Langsung kita kupas, kita sambung bekas kabel dari yang modul tadi, langsung kita satukan ke kabel merahnya. Oke, kita sambung. Oke, supaya ini tidak lari-lari kita boleh kasih isolasi dulu karena ini memang halus, jadi kita isolasi dulu untuk relaynya agar mungkin solderan kita tidak lepas ya, karena memang untuk perkabelannya ataupun pinnya sangat kecil. Oke, kita lanjut kembali untuk proses penyambungan kabel merah itu untuk dari relaynya.
kabel merah untuk dari relay. Oke. Dan untuk seperti ini langsung kita kasih isolasi dulu. Oke, untuk menjaga yang hal-hal yang kita tidak inginkan. Oke, kita kasih aman dulu. Oke. Setelah itu lagi kita langsung ambil kabel engine cutnya. Di sini kita menggunakan kabel pink aja, karena untuk engine cut daripada modul ini terdapat dua kabel, yaitu warna abu-abu dengan pink. Di sini kita menggunakan pink. Yang pink ini kita sambungkan. Oke. Yang pink ke pink. Dan di sini teman-teman, untuk kabel jaga sampingnya itu yang akan kita gunakan untuk ke relay. Di sini tadi saya sudah cek tadi untuk kabel samping yang akan kita gunakan ke relay ini. Tadi saya sudah tes ya. Di sini teman-teman, kita perlu ketahui yang kabel pin ini, kabel pin ataupun kabel kuning ini kita potong, yang sudah kita sediakan untuk yang kita sambung nanti ataupun kita langsung ke kabel jaga sampingnya. Oke, tadi setelah kita cek tadi ya, di sini jadi teman-teman sangat gampang sekali. Yang akan kita gunakan itu di sini kabel warna biru ya, karena di mana tadi saya sudah cek dari kabel jaga sampingnya yang naik ke atas itu, yaitu terdapat kabel biru. Jadi sangat gampang sekali, kabel biru paling pinggir dan paling kanan dari songket pin ini ya, kabel biru. Oke, kita potong langsung ya, fokus ya, potong. Oke, langsung kita kupas ya, langsung kita lakukan untuk penyambungan pada relay yang sudah kita tentukan kian. Dan perlu ketahui teman juga, nanti kalau biasanya setelah kita pasang seperti ini, biasanya ketika kita gembok gambar alarmnya seharusnya motor mati, tetapi ketika kita sudah pasang nanti relaynya, motor tetap bisa mati. Tinggal kita rocker aja nanti kabel yang kita tarik dari relay ini. Oke, yang ke kabel biru tadi, yang dari kabel jaga samping ya, seperti itu. Biasanya kita untuk proses memasang seperti biasanya kita copot dulu untuk songket daripada ecunya. Oke, langsung kita tes setelah siap kita pasang. Oke, kita pasang kunci kontaknya. Oke, baru kita tes. Jadi setelah motor hidup, kita tekan gambar gembok, motor akan mati, tak akan bisa hidup nanti lagi. Oke, kita tekan gambar gembok ya, motor nggak bisa hidup lagi ya. Kita starter nggak bisa hidup. Caranya harus kita buka gembok baru kita starter ya. Kita tekan lagi gambar gembok, motor akan mati. Jadi artinya untuk seakan-akan untuk kabel jaga sampingnya yang putus itulah fungsi daripada relay tersebut, sehingga tidak mengganggu kinerja daripada ecunya. Jadi sama halnya ketika kabel jaga samping putus, motor tak akan bisa hidup. Oke, kita tekan gambar gembok. Oke, kita masukkan kuncinya. Oke, motor tak akan bisa hidup ya, seperti itu. Dan yang kedua, ini sudah ada anti malingnya. Kalau seperti ini motor malingnya akan langsung kabur ya. Oke, jadi
pemasangan kita sudah berhasil, sudah benar dan baik. Oke. Dan semoga bermanfaat video kami ini untuk teman sekalian, dan kita tinggal untuk melakukan proses perapiannya. Oke. Jadi tidak ada kata buat teman-teman mekanik untuk takut masang alarm karena ecu jebol. Dan semoga bermanfaat video kami ini. Dan untuk nanti di next video kita akan bikin rangkaian untuk pemasangan daripada alarm ataupun pemasangan daripada relaynya. Oke.